Seorang pedagang menjual buah mangga dan pisang dengan menggunakan gerobak. Pedagang tersebut membeli mangga dengan harga 8.000 per kilo dan pisangnya 6.000 per kilo ya. Modal yang tersedia cuma 1.200.000 dan gerobaknya hanya dapat memuat mangga dan pisang sebanyak 180 kilo. Jika harga jual mangga 9.200 dan pisangnya 7.000 kilogram, 7.000 per kilo ya, maka laba maksimumnya berapa? Kita buat persamaannya dulu nih. Jadi ini si pedagang itu beli mangga dengan harga 8.000 ya. Berarti kan kita anggap aja mangga itu X ya. Jadi 8.000 X gitu ya. Ditambah pisangnya 6.000 Y, itu harus lebih kecil sama dengan dari modal dia cuma 1.200.000. Dari bentuk ini kalau kita kecilin ya, bagi 300 misalnya. Ini bagi 1.000 dulu deh ya. Bagi 1.000 kita buang 0,3, 0,3 juga 0,3 ya. Nah, kalau kita bagi nggak bisa bagi 3 ya. Kita bagi 2. Bagi 2 berarti 4x. Yang ini dibagi 2 3y. Lebih kecil sama dengan 1.200 bagi 2 600 ya. Ini udah yang paling kecil. Nah, udah gitu kita cari lagi, katanya gerobaknya itu hanya mampu mengangkut 180 kg. Jadi X ditambah Y, mangga tambah pisang itu lebih kecil sama dengan 180 kg ya. Nah, gimana dengan nilai optimumnya atau nilai maksimum yang diinginkan keuntungannya? Laba maksimumnya, laba max ya, itu dirumuskan dengan begini. Dia kan mau ngejualnya kan 8.000 per kilo ya, manggahnya. Dia jual 9.200. Berarti ada keuntungan 1.200 ya. Jadi kita tulis 1.200 X gitu ya. Ditambah pisangnya 6.000, dia jual 7.000. Berarti ada selisih 1.000 ya, 1.000-nya 1.000 Y. Nah, udah gitu sebelumnya ini jangan lupa lagi, ini ada persamaan X lebih besar sama 0, yaitu mangganya mesti lebih besar sama 0, Y nya lebih besar sama 0, karena mangga sama pisang nggak mungkin negatif nilainya ya. Nah, udah gitu gimana langkah selanjutnya? Kita buat aja gambar grafiknya ya kan, seperti biasa ya soalnya. Nah, jadi caranya gini, 600 dibagi 4 ya kan, itu sama dengan 150 ya. Jadi kita buat sini 1, 2, 150 ya. Jadi kurang lebih kita gambarnya gedean ini 100, misalnya ini 200, 150 kira-kira tengahnya ini 150. Ini ada X, ini ada Y ya. Nah, jadi 600 dibagi 4 itu 150 di X punya ya. Jadi kita nulisnya makanya di X. 600 dibagi 3 itu 200 tapi di Y. Nah, di Y kita bikin 200 kira-kira di sini 200. Udah gitu kita buat persamaan garisnya. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah gambarnya ya, 4x ditambah 3y sama dengan 600. Nah, terus kayak gini gimana ya? 180 dibagi 1 itu yang X punya. 180 kita kasih agak kelebihan dikit ya, 180 ini ya. Terus ini 180 dibagi 1 itu 180 di Y punya, kira-kira di sini. Kita gambar lagi. Gitu ya. Ini kurang memotong, jadi kita gambar biar memotong. Nah, gitu ya. Jadi yang ini persamaannya X tambah Y sama dengan 180. Untuk asilannya kita perhatiin dulu nih. Untuk yang 4X tambah 3Y sama 600 ya. Kita coba tik 0,0. 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 itu 0. 0 lebih kecil dari 600, benar ya. Jadi asilan kita itu adalah asilannya adalah ke sini arahnya ya. Hasilnya. Tapi kita ngasihnya kita gambar berlawanan. Ya, agar kita punya gambarnya yang tidak diarsir itu yang penyelesaiannya ya. Nah, sekarang untuk yang ini nih, kita masukin 0,0 juga. 0 tambah 0, 0. 0 lebih kecil dari 180, benar. Ya. Jadi kita uji coba 0,0 di sini ya. Jadi jawabannya 0,0 itu harus simpulan penyelesaian dari X tambah Y lebih kecil sama 180. Ini salah satu contoh titiknya 0,0. Jadi kita harus hasilnya sama ke bawah juga, tapi kita gambarnya, gambar asilannya kita buat ke lawannya ya. Jadi ini kita buat sini. Ini 180 ya, sini ya berarti ya. Nah, udah gitu X lebih besar sama 0 itu harusnya ke atas. Tapi kita hasilnya ke
bawah ya. Terus Y lebih besar sama 0 itu ke kanan daerahnya, daerah hasilnya, tapi kita gambar ke kiri gitu ya. Nah, berarti yang nggak digambar itulah HP-nya, yang nggak diarsir di sini. Jadi ada titik yang harus kita tahu, itu ada titik di sini ya. Nah, caranya gimana? Kita eliminasi aja ya kan. Jadi dari dua persamaan yang ini nih kita eliminasi ya. Nah, jadi gimana? 4x ditambah 3y sama dengan 600. X ditambah Y sama dengan 180. Berarti misalnya kita mau hilangin X-nya, berarti ini dikali 1, ini dikali 4 ya. 4X ditambah 3Y sama dengan 600. 4X ditambah 4Y sama dengan 7.720 ya. Kita kurangin, berarti min Y itu sama dengan min 120. Jadi Y-nya 120. Nah, kalau Y-nya 120, X-nya gimana? Kan kita punya persamaan X tambah Y sama 180. Jadi Y-nya kita masukin 120 ya. Jadi dapat X-nya itu 60. Berarti titiknya yaitu 60,120 ya kan? Nah, udah gitu berarti kita hitung titik-titiknya. Ada yang tadi baru kita cari yaitu 60,120. Terus ada, lihat lagi kita gambarnya, di sini ada titiknya yaitu 0,0 ya kan. Jadi kita masukin 0,0. Terus di sini ada titik 150,0. Nah, satu lagi yang ini nih ya, yaitu 0,180 ya kan. 0,180. Nah, fungsi tujuannya tadi kita udah nyari laba maksimumnya itu 1200X ditambah 1000Y. Tuh ya. Berarti kita tinggal masukin aja angka-angkanya. 192.000 untuk titik ini. Untuk 0,0 dimasukin jadi 0 ya. 180.000 yang ini. Terus yang bawahnya itu sama aja 180.000 juga. Berarti yang paling terbesar keuntungannya itu yang ini nih 192.000 ya, yaitu di titik 60,120. Nah, jadi pilihan kita adalah yang C.